Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah raya bersama Gereja Bethany Fresh Anointing. Anda bisa mendengarkan siarannya di Maestro Radio Bandung YouTube channel. Selamat mendengarkan. Haleluya, shalom semua jemaat Bethany Fresh Anointing dimanapun luar biasa. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Semua yang dahsyat dari Allah terus terjadi atas kita. Katakan amin. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai. Tuhan Yesus, katakan haleluya. Selamat datang dalam ibadah Bethany Fresh Anointing live streaming internasional. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, di wilayah Indonesia maupun di bangsa-bangsa, tetap semangat, antusias, bahwa hari ini harinya Tuhan yang Tuhan jadikan bagi kita. Mari kita bersukacita, tidak ada yang bisa menghalangi sukacita kita. Kita berkata, amin. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai. Lihat kita di depan belakang, katakan Tuhan kita hebat, Tuhan kita dahsyat. Sukacita di dalam Tuhan, itulah kekuatan kita. Sama-sama tepuk tangan, kita berkata, takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan.
Bapak Ibu Saudara, berikan senyum paling baik. Katakan Tuhan itu baik. Tuhan itu dahsyat. Tidak pernah berakhir, tidak pernah berkesudahan kasih setianya kepada kita sampai hari ini. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kasih setiamu lebih dari hidup. Itu yang membuat kami masih berdiri di hadapanmu sampai hari ini, Tuhan. Betapa hati kami bersyukur, Tuhan. Kami bersyukur, Yesus. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, kau segalanya. Panggil namanya Bapakku yang baik, Bapakku yang baik. Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya. Di dalam hidupku, panggil namanya Bapa, Bapakku yang baik. Kau yang ku perlu, Engkau yang ku perlu.
setiamu. Kami bersyukur Tuhan, hari ini kami beribadah raya hari Minggu, dan ini adalah hari ke-36. Kami beribadah secara online, secara live streaming, bukan di gedung, tapi bersama-sama dengan seluruh umat Tuhan, tanpa dibatasi oleh tembok, tanpa dibatasi oleh tempat. Kami boleh bertemu di dalam alam spiritual, tapi kami percaya justru dalam kelemahanku lah kuasanya sempurna. Dalam keadaan seperti ini justru membuktikan bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang luar biasa. Kami melihat, kami mendengar bagaimana mujizat demi mujizat terjadi, sekalipun lewat ibadah online. Terima kasih Tuhan. Kami siap diberkati dengan firman-Mu. Berfirmanlah, kami siap mendengar. Dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang siap diberkati. Angkat tangannya dan sama-sama kita berkata, Amin. Success people. I grow, I go, I glorify. Amin. Shalom. Shalom. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini malam ketiga. Bukan malam. Ini hari ke-36 kita ibadah secara online, live streaming. Bapak Ibu, saya minta maaf jika kadang-kadang di tengah ibadah jaringan internet di rumah saudara atau di rumah saya mungkin saudaraku mengalami gangguan. Tapi dalam keterbatasan ini saya minta Bapak Ibu, sebab ibadah yang kita lakukan ini bukan rekaman. Saya melihat saudaraku, teman-teman saya, hamba-hamba Tuhan lain, mereka rekaman kemudian di-online-kan. Tapi saya lebih memilih untuk langsung live, saudara. Sebab kadang-kadang di tengah-tengah saya khotbah begini, Tuhan berbicara untuk saya berdoa, untuk ada orang yang mungkin sakit di bagian mana. Seperti beberapa hari yang lalu saya berdoa untuk ada satu orang yang ada benjolan di payudara. Dan ternyata saudaraku, besok harinya dia mengirimkan kesaksian bagaimana Tuhan menjamah dan menyembuhkan benjolan yang ada di payudaranya. Nah, itulah kenapa saya memilih live streaming, saudaraku, live, bukan direkam, kemudian disiarkan sepertinya live streaming, bukan. Tapi ini live streaming, 36 hari berturut-turut, saudaraku, yang mungkin kelemahannya adalah saudaraku pada jaringan internet, baik di rumah saya atau di rumah saudara, ya saudaraku. Tapi ingatlah, kesalahan bukan pada kita. Haleluya. Nah saudara, saya percaya 36 hari kita seperti ini mungkin sudah mulai bete dan bosan. Lebih-lebih orang-orang seperti saya yang senangnya traveling, saudaraku, ya, yang terus bergerak, move, saudaraku, untuk merintis gereja-gereja baru di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri. Nah bahkan pernah dalam 2 hari saya ada di beberapa kota. Saya ingat saudaraku, hari Sabtu waktu itu saya berangkat ke Singapura untuk menghadiri satu ibadah, saudaraku, ya, bersama dengan Pastor Kongki. Minggu paginya saya dari Singapura, saya terbang ke Jakarta untuk khotbah di jemaat di Central Park. Nah saudaraku, tanpa mandi dari Singapura, saudaraku, karena itu harus subuh-subuh saya berangkat, ya, cuci muka saja, mandinya malamnya, saudara. Nah kemudian dari landing di Jakarta, langsung dijemput, langsung ibadah di Central Park. Dari situ pun juga langsung ke Surabaya untuk ibadah di Surabaya. Dan saya ingat paginya kalau nggak salah saya udah ke Palangkaraya. Jadi seperti itu. Tapi 36 hari ini, saudaraku, dengan situasi dan kondisi yang seperti ini, kita disuruh banyak diam, ya, saudaraku. Saya juga secara khusus memberi apresiasi kepada Bang Henry, saudaraku, ya, BE, Pak BE, yang hari ini saudaraku terisolasi di kota Palu, ya. Awal April saya udah telepon beliau dan telepon istrinya. Ini dengan kondisi gini kamu gimana? Ya silahkan kalian berdua ambil keputusan bagaimana. Kemudian saudaraku, saya suruh mereka rundingan keluarga. Akhirnya BE bilang, Pak nanti aja lah, karena istri dan anak-anak saya takut karena di Bandung lagi rame-ramenya begini. Nah saudaraku, dan mereka pengennya sebenarnya mau pulang tanggal 23, 25, 26 ini, saudara. Tapi ternyata sekarang tidak ada lagi penerbangan. Saya udah bilang ke Pak BE, coba hubungi teman-teman yang mungkin punya jalur untuk mungkin Hercules atau pesawat kargo untuk bisa terbang ke Jakarta atau ke Surabaya untuk kemudian kembali ke Bandung. Karena kapal pun tidak ada. Jadi saudaraku, kalaupun itu tidak ada, pilihan terakhir saya udah bilang ke BE, kamu berenang dari Palu ke Cilamaya, nanti saya jemput di Cilamaya. Haleluya. Yang setuju katakan amin. Baik. Oh setuju ya, BE juga senyum pasti ya. Haleluya. Ya, Uli semua, anak-anak, Ucok sama siapa satu lagi namanya. Haleluya. Ya,
Ini kucing-kucing mengganggu saudara ya. Oke, semua diberkati Tuhan, haleluya. Semua sehat ya, puji Tuhan. Oh, dahsyat sekali saudaraku, 36 hari kita sehat terus, ini luar biasa. Nah, saudara, saya masih mau mengajar sedikit tentang perjamuan kudus. Kalau Anda mengikuti semalam saya sampaikan saudaraku, waktu saya putuskan, saudara, dari 1 tahun yang lalu, saudara, saya kemudian putuskan bahwa perjamuan kudus Anda boleh lakukan di rumah. Jika memang Anda mungkin dalam keadaan lemah, Anda sakit, Anda mungkin tersandung, saudaraku, Anda mungkin mengalami spirit of happiness, Anda ambil perjamuan, saudaraku, ya. Dan itu udah saya praktekkan sejak Harvest, saudaraku. Sejak Harvest sakit ya, secara kritis dia sakit, dan kemudian saya praktekkan, saya berikan kepada dia perjamuan kudus. Nah, Bapak Ibu, seperti saya katakan bahwa lewat 2 pengalaman yang luar biasa, yaitu tahun 2014 saat revival kecelakaan, dan sebelum di tahun-tahun itu juga, saudaraku ya, Harvest kira-kira umur 4, 5, 6 tahun saat itu juga mengalami, saudaraku, beberapa dalam 1 tahun bisa 3 kali dirawat di rumah sakit dan sempat kritis, saudara. Nah, di situ Tuhan banyak bicara tentang anugerah, tentang perjamuan kudus kepada saya. Nah, kemudian semalam juga saya sampaikan bahwa ya kemudian lakukan hal yang sama ya. Dia sakit COVID-19, dirawat 16 hari di rumah sakit dan isolasi diri 14 hari, 30 hari, saudaraku, kita 36 hari. Kita bikin perjamuan dia 30 hari. Dan seperti yang saya katakan, nanti Anda akan lihat bahwa hamba-hamba Tuhan besar di Indonesia akan lakukan hal yang sama, perjamuan kudus. Saya percaya, kenapa saudaraku? Sebab pengertian ini Tuhan pasti akan bukakan ya kepada hamba-hamba Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan sudah bukakan kepada kita semua. Dan saya ingat, saudaraku, Pendeta Chris Manusama waktu itu tahun 2000 tahun 2000, saudaraku, di SPGI ya, Seminar Pertumbuhan Gereja Indonesia Betani di Surabaya waktu itu, dalam keadaan Ambon juga mengalami konflik horizontal. Saudaraku, dia terkurung di gedung gereja, dan apa yang dilakukan dengan jemaatnya, dan Anda tahu bahwa saat itu nyawa begitu mudah melayang. Beliau lakukan itu setiap hari. Saya ingat sekali, saudaraku, tahun 2000 saya hadir waktu beliau khotbah di Betani Surabaya. Nah, lakukan terus perjamuan kudus ini setiap hari. Saya memimpin Anda secara korporat setiap malam. Nah, saudaraku, lakukan bersama-sama. Saya yakin, saya percaya. Nah, saudaraku, jika ada anggota keluarga Anda yang sakit, lakukan juga hal yang sama. Nah, ada dalam buku khotbah warna biru saya tentang perjamuan kudus, tentang memberitakan kematian Tuhan dan sebagainya. Nah, pagi ini Bapak Ibu ya, kita akan lihat dalam Keluaran pasal 12. Inilah Paskah Perjanjian Lama. Inilah Paskah pertama. Dan inilah Paskah dalam bayang-bayang yang sesungguhnya. Paskah Passover, yaitu kematian dan kebangkitan Yesus. Dalam Keluaran pasal 12 dikatakan demikian. Sebentar. Oke. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini, diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangga yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa tentang anak domba itu. Buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 pada bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Pada waktu senja disembelih. Saya sudah khotbahkan bahwa Yesus adalah anak domba Paskah kita yang disembelih pada waktu senja sebagai korban petang bagi saudara-saudara dan saya. Saudaraku, ingat bahwa Yesus adalah juga mati wafat di kayu salib sebagai korban petang kita itu menjelang senja.
Setelah Yesus wafat, itulah masa kasih karunia, masa kelepasan, masa kesembuhan, masa pertolongan, masa keselamatan, masa pemulihan. Hidup saudara dan saya bukan lagi berdasarkan apa yang kita buat, tapi kasih karunia Allah yang menyertai kita. Katakan yes dan amin. Saya baca lagi, saudaraku. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan ambang atas pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit, saudaraku. Janganlah kamu makan mentah atau direbus, hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepala dan betis dan isi perutnya. Semuanya harus dipanggang dan dimakan habis. Oh, ini kabar baik bagi Bonar ya, saudaraku. Harus makan habis, boleh ini. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang ditinggal, saudaraku, maksudnya yang gak habis, kamu harus bakar. Yang gak habis dimakan harus dibakar habis dengan api. Nah, dan beginilah kamu memakannya. Ayat 11, pinggangmu harus berikat, kasut pada kakimu dan tongkat di tanganmu. Ya, kasut pada kakimu dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah, artinya ini saudaraku, berbicara ya. Pinggang berikat, kasut pada kaki, tongkat. Ini bicara apa, saudaraku? Bicara respek, hormat kita kepada Tuhan. Ya, ini bicara respek, hormat kita kepada Tuhan dengan kaki berkasut. Walaupun di rumah pakai sepatu, pakai ikat pinggang dan tongkat. Ini berbicara tentang apa? Posisi berdiri, posisi siap, dan posisi hormat, respek, memandang korban Paskah, saudaraku. Dan buru-burulah kamu memakannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. Itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua ilah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Dan darah ini menjadi tanda bagimu di rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Hal ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan, turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selama-lamanya. Bla 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 dan seterusnya. Perhatikan baik-baik, saudaraku. Saat itu Tuhan berkata, ambil anak domba yang tidak bercacat celah, yang jantan, dan saudaraku umur setahun, tidak ada cacatnya. Dan kemudian menjelang senja, sembelih, dan kemudian panggang, dan kemudian makan. Sedikit darah oleskan pada ambang pintu dan kedua tiang. Sebab pada malam itu aku akan menjelajahi seluruh Mesir. Dan di mana, saudaraku ya, malaikat maut menjelajahi seluruh Mesir, di mana ditemukan ada darah, maka saudaraku, rumah-rumah atau kemah-kemah di mana ada olesan darah, mereka diluputkan dari kemusnahan, akan diluputkan dari kematian. Ini yang menjadi dasar bagi saya, mengapa saya mengajak Bapak Ibu Saudara melakukan perjamuan kudus setiap hari. Di tengah, saudaraku, pandemi, di tengah, saudaraku, virus yang kita nggak tahu bentuknya seperti apa, di mana, kita nggak tahu. Artinya, saudaraku,
iblis, sekali lagi bahwa virus ini adalah reaksi iblis dari kasih karunia anugerah yang Tuhan sudah, sedang, dan terus akan limpahkan kepada umatnya. Maka iblis nggak suka, dia mengeluarkan ini sebagai bentuknya, saudaraku. Nah, bagaimana supaya Anda, saudara, dan saya, keluarga besar kita terlindung? Saya, saudaraku, dari tanggal 21 Maret begitu saya rundingan dengan beberapa perwira polisi di gereja menyikapi maklumat Kapolri, yaitu kepatuhan kepada instruksi presiden. Akhirnya kita putuskan mulai tanggal 21 sore kita nggak ada lagi ibadah gedung sampai nanti pemerintah mengizinkan kembali. Nah, kemudian saya membuat sebuah rekaman video, saya sharekan. Oke, mulai kita buat perjamuan kudus, mulai urapi rumahmu dengan minyak dan sebagainya. Saudaraku, puji Tuhan, 36 hari Tuhan menjaga kita semua. 36 hari Tuhan membalikan keadaan. Bahkan bagi beberapa, ada satu jemaat yang divonis, saudaraku, COVID, Tuhan sembuhkan. Ada lagi yang satu dokter, saudaraku, yang merawat, dikatakan dia merawat pasien yang positif, dan kemudian dia juga ikut dirawat, tapi Tuhan balikan keadaan. Jadi banyak hal saya melihat mujizat terjadi. Amen. Dan 36 hari lewat ibadah online, saya melihat begitu banyak mujizat. Sebab apa? Ada orang-orang yang tidak sakit kena virus ini, tapi karena, saudaraku, virus ini, ada satu virus lain yang menyebar, yaitu spirit of heaviness, yaitu spirit ketakutan. Dan itu lebih menguasai. Dan saya melihat begitu banyak, saudaraku, lebih dari 30 bahkan 50 orang jemaat PFA yang kena virus ini, yaitu ketakutan. Bahkan ada beberapa orang yang begitu parah sehingga nggak bisa saudara, untuk berdiri pun dia seperti gemetar dan takut. Padahal nggak ada apa-apa, saudaraku. Nah, kemudian lewat ibadah online ini, Roh Kudus melepaskan mereka. Ingat baik-baik, awalnya adalah perasaan ketakutan, tapi yang menjadi spirit. Ingat, sekali Elia pun juga mengalami hal ini. Saya katakan bagi Bapak Ibu Saudaraku, jangankan saudara, Elia juga mengalami, saya pun juga pernah mengalami hari-hari di mana, jujur saudaraku, saya juga takut. Tapi pada saat seperti itu, saya diingatkan kembali dengan korban Paskah, yaitu saya makan tubuh dan minum darah Tuhan, dan saya terus memandang salib Kristus. Kemudian, saudaraku, kemenangan itu menjadi milik saya. Hal yang sama saya bagikan bagi saudara. Di saat Anda mungkin mengalami ketakutan, terus pandang salib Kristus. Bahkan beberapa hari yang lalu saya khotbah, ada orang-orang yang digigit dengan ular, saudaraku, dalam kitab Bilangan. Dan apa yang terjadi? Orang-orang yang digigit ular itu mati. Tetapi kemudian, saudaraku, setiap orang yang digigit ular tapi memandang ular tembaga, tiang ular tembaga yang dibuat oleh Musa, yang di atas perintah Tuhan, dan itu menggambarkan salib. Sekalipun digigit ular, saudaraku, mereka memandang salib Kristus, mereka tetap hidup. Hal yang sama berlaku bagi Anda. Kembali ke tadi, saudaraku, kita kembali ke dalam Keluaran pasal 12, Anda lihat bahwa inilah yang terjadi. Yaitu apa, saudaraku? Nah, binaan anak domba itu harus kemudian disembelih di waktu senja, dan kemudian harus dipanggang, saudaraku, dibakar, nggak boleh direbus, nggak boleh digoreng, harus dipanggang. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, dan semua harus dimakan habis. Saya mau katakan bagi saudara, belum pernah ada dan belum terjadi lagi, saudaraku. Bahkan hari ini kalau Anda pergi ke Israel, mereka tahu, saudaraku, jeroan itu tidak boleh dimakan. Ya, jeroan itu nggak boleh makan. Kita orang Indonesia makan paru, usus, limpa, apalagi babat. Orang Yahudi nggak makan, saudaraku. Nah, orang Yahudi masa kini, apalagi orang Yahudi masa perjanjian lama, mereka nggak makan. Tapi malam itu, khusus malam itu, semua, bahkan kepala, betis, harus dimakan habis. Yang tidak habis karena mungkin, saudaraku, ada orang-orang yang makannya nggak banyak, model-model kayak saya, saudaraku, dan tersisa. Firman Tuhan berkata harus dibakar sampai habis. Nah, artinya apa? Ini berbicara bahwa korban Paskah kita, Yesus,
itu dipanggang sampai habis. Untuk siapa? Untuk Anda, dan saya. Jadi saudaraku, dan kemudian Anda tahu saya mau kasih satu firman dalam kitab Imamat, saudaraku, pasal kedua ayat yang keempat. Apabila engkau hendak mempersembahkan persembahan berupa korban sajian dari apa yang dibakar di dalam pembakaran roti, haruslah itu dari tepung yang terbaik, berupa roti bundar yang tidak beragi, yang diolahnya dengan minyak beragi, atau roti tipis yang tidak beragi, yang diolesi dengan minyak. Dalam perjanjian lama, korban sajian yang dipersembahkan kepada Tuhan tentang tepung yang terbaik itu berbicara tentang kehidupan Yesus di bumi. Kenapa, saudaraku? Sebab tepung yang terbaik itu adalah tepung yang sudah ditumbuk, digiling, dan diayak, dan untuk mendapatkan butiran yang sama ukurannya dan halus. Karena itu tepung terbaik tersebut melambangkan sisi kemanusiaan dan penderitaan Yesus. Salah satu cara wanita Yahudi mempersiapkan korban sajian tepung adalah memanggangnya. Dilakukan di tempat pembakaran, saudaraku. Nah, Yesus adalah tepung terbaik, ditumbuk, digiling dan diayak. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, inilah roti, inilah tubuh Yesus, inilah tepung terbaik. Firman Tuhan yang lain dalam Injil Yohanes, saya membacakan bagi Bapak Ibu saudaraku, ya, sabar ya, saudaraku, sebentar, sabar. Dalam Yohanes pasal 6 ayat 23 berkata demikian, karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Dalam Lukas 4 ayat 4 Yesus berkata, manusia hidup bukan dari roti saja. Juga dalam Yohanes 6 ayat 35 Yesus berkata, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, kata Tuhan, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Gambaran hal ini terlihat dalam Lukas 9 ketika Yesus melipat gandakan 5 roti dan memberikannya kepada 5.000 orang, banyak orang. Roti adalah simbol firman Allah. Roti adalah gambaran Yesus sendiri, saudaraku. Dan roti yang tidak beragi ini terbuat dari tepung yang terbaik, yang ditumbuk, yang digiling, dan yang diayak. Ini menggambarkan, saudaraku, kehidupan Yesus yang kemudian setelah itu dipanggang, saudaraku. Ini berbicara apa? Saudaraku, dipanggang, ini berbicara bahwa semua penderitaan kita, kehidupan kita yang ditumbuk, digiling, diayak, sudah diambil oleh Yesus. Amen. Maka Bapak Ibu, dalam 7 sabda sebelum Yesus wafat, ada beberapa sabda terakhir yang Yesus katakan, yaitu apa, saudaraku? Aku haus. Maka prajurit Romawi serdadu Romawi memberikan anggur yang asam. Saudaraku, untuk menggambarkan asamnya dunia diminum Yesus. Yesus juga berseru, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tahukah Anda, satu alasan Allah meninggalkan Yesus, dosa, saudaraku. Satu alasan Allah meninggalkan Yesus, dosa. Yesus gak berbuat dosa, tapi dosamu, dosaku yang ditimpakan kepada Yesus. Dosa penjahat sebelah kanan yang percaya kepada Yesus, bahkan dosa manusia ditimpakan kepada Yesus. Dan itu yang membuat Allah memalingkan muka, karena Allah adalah kudus, dia tidak mau bersekutu dengan dosa. Di situ Yesus berteriak, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Dia kesepian, dia menderita, dia lonely, supaya Anda gak mengalami kesepian. Anda gak, sehingga apa, saudaraku? Ya, Allah memalingkan mukanya untuk Yesus, supaya Allah melihat Anda, karena Yesus sebagai tutup pendamaian kita, saudaraku. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Mungkin Anda berkata, dengar, orang-orang, saudaraku, saya mendengar ada cerita-cerita bahwa orang kalau mau mati, ya, Anda mungkin, saudaraku, pernah ketemu dengan ayah atau dengan ibumu atau dengan
opung ya, atau grand opa, grand oma, saudaraku, yang mau meninggal, biasanya mereka akan mengangkat mukanya, narik nafas pelan-pelan, kemudian meninggal. Tapi Yesus lain, saudaraku. Yesus waktu mau meninggal, dia menundukkan kepalanya. Dia bukan mengangkat kepalanya, tapi dia menundukkan kepalanya dan dia menyerahkan nyawanya. Artinya, saudaraku, ingat, nyawa Yesus bukan direbut darinya. Orang Yahudi nggak bisa merebut, saudaraku, nyawa Yesus untuk kemudian mati. Tapi Yesus dengan sukarela dan sukacita, dia memberikannya untuk saudara. Perhatikan, ya, Anda yang punya pengalaman, anggota keluarga Anda, grand opa, grand oma yang mau meninggal, kalau Anda ada di situ, biasanya orang-orang itu akan mengangkat kepalanya. Tetapi Yesus menundukkan kepalanya, artinya dia menyerahkan nyawanya untuk sebagai korban penebus dosa kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa yang terjadi, saudaraku? Kemudian kembali ke tadi, orang Israel, kemudian apa yang mereka lakukan? Ini yang tadi saya bagikan tentang roti atau tepung terbaik dipanggang. Ini bicara tentang penderitaan Yesus. Perhatikan, mungkin hari-hari ini, saudaraku, kita putus asa lihat keadaan seperti ini. Sudah 36 hari mungkin, saudaraku, produksi nggak jalan, dagang mungkin kembang kempis, dan sebagainya. Sekali lagi, jangan seperti orang yang tidak percaya sehingga engkau tawar hati menghadapi keadaan seperti ini. Firman Tuhan berkata, mata kapak yang tenggelam waktu dilemparkan kayu salib, mata kapak itu muncul. Percayalah, saudaraku, di krisis ini, krisis yang sama mungkin menghanyutkan orang dunia, tapi krisis yang sama ini akan mengangkat saudara-saudara dan saya. Percaya, apa yang hilang Tuhan akan kembalikan. Tahun-tahun yang hilang, bulan-bulan yang hilang. Kitab Yoel berkata, saudaraku, Tuhan akan memulihkan, memberikan gandum, anggur, dan minyak. Ini bicara apa? Penuaian secara finansial Tuhan berikan. Saudaraku, Tuhan izinkan ini terjadi supaya apa? Pertama, kita mengalami spiritual breakthrough dulu. Seperti tuntunan Tuhan di tahun ini, yaitu the year of spiritual breakthrough. Dalam kitab Maleakhi dikatakan ada 3 pemulihan. Yang pertama, saudaraku, spiritual breakthrough. Waktu rohani kita dipulihkan. Bagaimana sih Pak maksudnya spiritual breakthrough? Maksudnya, saudaraku, 36 hari dan diperpanjang mungkin 1 bulan lagi ini, saudaraku, menjadi introspeksi kita. Apakah selama ini pekerjaan, bisnis, hobi, uang, dan mungkin saudaraku harta itu menjadi yang pertama dalam hidupmu? Tanpa engkau sadari, saudaraku, Tuhan adalah Tuhan yang cemburu. Dia mau dia menjadi yang pertama dan yang terutama. Bukan hobi olahragamu, bukan hobi arisanmu, bukan hobi, saudaraku, ngerumpi-ngerumpi di warung kopi. Saudaraku, bukan uang, bukan mobil, bukan harta, bukan jabatan, bukan itu semua yang terutama dan yang pertama. Tapi Tuhan mau dia menjadi yang pertama dan yang terutama dalam hidup kita. Kalau engkau jadikan dia yang pertama dan terutama, ini yang dimaksud spiritual breakthrough. Datang bersujud, katakan, yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Biarlah Yesus, saudaraku, hari ini mari deklarasikan, Tuhan, engkau yang pertama dan yang terutama dalam hidup ini. Dalam keadaan seperti ini, saudara, saya membaca di internet mobil-mobil mewahnya salah satu pengacara terkenal di Jakarta terparkir rapi di garasi. Nggak ada guna untuk dipakai hari-hari ini. Wow, saudaraku, ya, kayaknya nggak ada apa-apa hari ini. Dengar, hari ini orang, saudaraku, cuma satu yang dipinginin orang, sehat dan selamat. Betul? Itu aja. Maka Bapak Ibu, saya terus tiap hari ibadah live, saudaraku, bukan rekaman, live. Dan saya mengajak Bapak Ibu untuk apa? Lakukan perjamuan kudus. Amin. Tolong, mungkin Anda yang baru mengikuti ibadah minggu tanpa kemarin Anda lihat-lihat, coba lihat di Facebook. Gimana pengajaran saya tentang perjamuan kudus.
Anda juga bisa dapatkan di buku warna biru atau buku yang lain. Saya bicara soal perjamuan kudus. Nah, saudaraku, malam itu mereka harus makan habis. Sekali lagi, belum pernah terjadi seluruh korban itu boleh dimakan habis. Dan tidak terjadi lagi. Hanya saat itu, saudaraku. Yang tidak habis harus dipanggang sampai harus habis. Nggak boleh tersisa sampai pagi. Dan besok pagi, saat mereka tidur. Ada yang imannya kuat, tidur dengan damai sejahtera. Yang mungkin imannya biasa-biasa, saudaraku, tidur sambil kebangun melek-melek ketakutan. Kenapa? Karena di seluruh Mesir, tetangga mereka, lolongan tangisan. Bayangkan, saudaraku, penduduk Israel, rakyat Israel 2 juta. Mesir saat itu kurang lebih mungkin sekitar 10 kalinya, 20 juta. Di setiap, katakanlah saudaraku, 20 juta itu berapa kepala keluarga? Setiap anak sulung dari Firaun sampai anak sulung pembantu karyawan biasa mati. Ternak mati, yang punya kucing sulung mati, yang punya anjing sulung mati. Ya mau namanya anjingnya Blacky, mau namanya Blacko, mau namanya apalagi Mickey Chow, apa macam-macam, pokoknya yang sulung mati. Dan semua nangis melolong. Ada teriakan, ada lolongan. Tapi ajaibnya, ada beberapa orang Mesir yang anak sulungnya nggak mati, yaitu anak Mesir yang menggabungkan diri ke Israel. Dan di rumahnya diolesi darah. Ini menggambarkan, saudaraku. Nah, kemudian Bapak Ibu, ada yang mungkin imannya mungkin agak-agak gimana, saudaraku, dia ketakutan sambil nggak bisa tidur semalaman itu. Kenapa? Karena naik tangisan, mengerikan. Saudaraku, gimana nggak nangis, gimana nggak takut, saudaraku? Ada ribuan bahkan jutaan lolongan orang, 20 juta orang Mesir nangis di malam yang sama, meraung-raung. Firaun menangisi putra sulungnya yang mati. Kemudian stafnya Firaun semuanya menangis. Semuanya sedang berduka cita. Tetapi saudaraku, di seluruh perkemahan Israel Goshen yang malam itu makan perjamuan Paskah, tidak ada satupun yang mati. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan ibadah raya bersama Gereja Bethany Fresh Anointing. Anda bisa mendengarkan siaran ulangnya di Maestro Radio Bandung YouTube channel. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.